Perkenalkan, nama saya Iren Sampe dari Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang peristiwa hukum dan hubungan hukum. Apa sih yang dimaksud dengan peristiwa hukum? Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa dan apa yang dimaksud dengan hukum. Peristiwa adalah kenyataan yang bersifat absolut atau mutlak dan objektif, sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tetapi tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum terdiri atas dua, yaitu perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum adalah peristiwa hukum pada dasarnya dilakukan oleh subjek hukum. Yang kedua adalah bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum tidak selamanya dilakukan oleh subjek hukum, namun dapat di luar itu. Selanjutnya, akibat perbuatan hukum. Akibat perbuatan hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu. Materi yang kedua adalah hubungan hukum. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan hukum? Hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu hubungan dan hukum. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hubungan dan apa itu hukum. Yang pertama adalah hubungan. Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu dengan yang lain. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah kaitan hubungan hukum dan hak. Bagaimana kaitan antara hubungan hukum dan hak? Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Adapun syarat hubungan hukum, yang pertama harus menimbulkan peristiwa hukum. Contohnya, Eskel dan Iman yang mengadakan perjanjian jual beli tanah. Dasar hukumnya adalah pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata. Yang kedua adalah harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum ada dua. Yang pertama adalah hubungan yang sederajat. Hubungan yang sederajat tidak hanya terdapat di dalam hukuman perdata saja, misalnya jual beli, tetapi juga di dalam hukum kenegaraan dan internasional atau negara dengan negara. Yang kedua adalah hubungan beda derajat. Hubungan beda derajat tidak hanya terdapat di dalam hukum negara atau penguasa dengan warga, tetapi juga di dalam hukum keluarga atau orang tua dengan anak. Selanjutnya adalah apakah ada hubungan antara manusia dan hukum. Hubungan manusia dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tujuan hukum adalah menjamin keadaan kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan dengan keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Kesimpulan yang kedua adalah hubungan hukum merupakan
hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban satu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jika ada kekurangan dalam video tersebut, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.